Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang satu topik yang sangat berharga ya. Ini adalah penyebab kegagalan bisnis online. Jadi penyebabnya ini nomor satu ini yang sangat apa ya, yang sangat banyak makan korban istilahnya. Dan dia juga yang patut disalahkan karena ya emang ini yang paling paling benar-benar apa ya, musuh musuh berbahaya gitu ya. Jadi penyebabnya itu siapa gitu. Nah, di sini akan dijelaskan ya penyebab gagalnya bisnis online itu adalah diri kita sendiri gitu. Ya kita sendiri ini. Si Artiman mau cerita tentang pengalaman ya mungkin dari kecil saat saat mulai ya umur 7 tahun lah, kelas 1 SD ya, broken home, ngelihat orang tua pisah, berlanjut sampai mau habis tamat SD ya. Sertiman ini benar-benar mentalnya drop gitu ya, pokoknya udah mulai remaja, udah mulai nggak pede. Jadi mulai dari diri sendiri itu kayak rambutnya keribu, ngomongnya suaranya kayak ember pecah dikatain sama saudara, terus giginya juga hancur, kebanyakan mungkin makan manis-manis, males sikat gigi. Ya pokoknya semua semua hal itu kayaknya jadi buruk buat Sertiman itu sampai sampai 2 tahun nggak berani keluar rumah. Itu sebenarnya tahap-tahap apa ya, orang yang nggak percaya diri, orang yang minder ini ya udah parah banget gitu loh. Udah boleh dibilang ke arah autis, cuma udah gede kok jadi autis gitu ya. Ini udah dibilang menutup diri, udah bilang ngeblank, udah gelap deh pokoknya, dark. Nah di sini ini sebenarnya awal kegagalan hidup gitu ya. Kalau orang udah seperti ini boleh dibilang gila atau mau mau ke arah kegilaan gitu. Cuma ya di sini Sirtiman ya sekarang baru baru memahamin ya kalau di dalam diri seseorang itu ada yang namanya alam bawah sadar gitu. Ada istilahnya insting, intuisi, semua nyampur di dalam diri kita gitu. Mungkin sadarnya kita udah nggak sanggup lagi deh gitu, udah nggak sanggup lagi hidup. Cuma alam bawah sadar ini dia survive ya, defensif, bertahan hidup karena dia ngelihat ngelihat mungkin kita nggak tahu, sadar kita udah nggak kepikiran deh, tapi alam bawah sadar ini lebih jenius, lebih pintar, lebih cerdas. Dia tahu total kita ya, dari bayi sampai akhir dia tahu gitu. Nah, di sini kayaknya dia defensif dan ini benar-benar ya membantu Sirtiman kembali ke dunia nyata gitu loh. Mulai ya di sini ya ada prosesnya, kayak Sirtiman mulai berani buka pintu rumah, nekat meskipun terasa takut, malu dan lain-lain, itu minder. Terus jalan ya, cari info, cari ya pokoknya jalan lah ke, dulu Sirtiman karena belum ada cari mentor gitu ya. Sirtiman jalan ke Gramedia, asumsinya dapat apa, sesuatu, dapat ilmu, dapat bimbingan, dapat pokoknya semua buku tentang kepercayaan diri, motivasi, tentang ya pokoknya pengen berubah. Di situ ya udah mulai mulai ngerasain perubahan, sehingga 2 tahun akhirnya Sirtiman ya beraniin diri sekolah lagi ya. Dan ternyata itu ya setelah gelap selama 2 tahun, akhirnya ada ya orang tua ngajak mau sekolah, enggak ya Sirtiman akhirnya ayo gitu.
Dulu mungkin tahun pertama geleng lah, takut ketemu ketemu sekelas gitu, gimana nggak tahu deh, nggak ngebayangin bakal dibully, bakal dikatain, bakal ya pokoknya dihina, apalah pikirannya macem-macem. Ya itulah yang namanya penyebab kegagalan ya. Kita itu dihipnotis sama diri kita sendiri gitu. Sebenarnya setelah Sirtiman masuk sekolah gitu, dan ternyata keadaannya tuh jadi apa gitu. Setelah Sirtiman masuk sekolah, ternyata di sekolah itu ya Sirtiman justru jadi yang ibaratnya yang paling pintar, yang berjasa lah buat yang lain, terutama dalam urusan kalau ada PR, kalau ada apa-apa yang susah, mereka nanyanya Sirtiman gitu. Nah di situ kadang apa ya, selama 2 tahun lalu tuh kayak kita tuh bukan apa-apa, kita tuh nggak layak di mana-mana itu. Cuma setelah kita ngambil resiko keluar dari zona nyaman, zonanya sebenarnya tidak nyaman ya. Cuma apa yang berada di luar itu sangat mengejutkan gitu ya. Itu sangat mengejutkan. Nah, yang jelas ya kalau ada tantangan atau ada orang yang mengajak ya kalau ke arah kebaikan ya, kayak cari nafkah, cari cuan, bikin proyek ini itu tentang bisnis online atau tentang cari duit online atau konten kreator, bikin channel. Ya itu langsung aja guys, langsung mulai itu, nggak usah banyak apa ya, pertimbangan, nggak usah banyak alasan, nggak usah banyak wacana gitu. Karena ya kalau kalian diajak sesuatu yang baik dan kalian itu nggak mau, menolak gitu, itu sebenarnya apa ya, ya itulah awal dari kegagalan ya. Jadi gagal duluan itu udah cikal bakal kegagalan, ibaratnya ya gagal sebelum memulai, seperti itu. Kalau kita tuh sebenarnya bisa menjadi apapun tuh, sukses di bisnis online bisa, kita mau jadi ya kalau waktunya cukup ya, jadi dokter atau jadi insinyur pun bisa gitu ya. Cuma masalahnya kan kembali ke kepercayaan diri ya. Kita ngelihat atau kita berada di posisi orang-orang biasa atau orang-orang yang kalau mungkin masih kecil, biasanya ngatain orang, bodoh amat deh, gua nggak peduli perasaan lu, yang penting senang aja ngatain orang gitu. Terus kalau udah remaja, kita ngebully orang, udah berani apa sih, ngedesak atau ngancam-ngancam, bahkan pakai kekerasan seperti itu. Kalau udah kuliah, ikutnya mulai insting, mengapa sih nggak pengen orang lain sukses, kita pengen kuliah tuh apa, gue pada masa paling pintar, gue udah di istilahnya di posisi sekolah yang tertinggi lah gitu, gue mahasiswa gitu, kalian pelajar, nah gue mahasiswa dan gue harus sukses. Itu dia udah siap bersaing, kompetitor bersama mahasiswa. Begitu di dunia kerja, mental untuk ngejatuhin lawan biar dia naik jabatan. Terus begitu juga kalau di bisnis online, dari awal dia kesulitan, tiba-tiba dapat ilmu dan langsung kalap, gerasa gerusuk, dan akhirnya gagal. Nah, seperti itulah. Jadi segala sesuatu itu harus harus dilawan, harus dipatahkan. Kalau yang menghambat, yang negatif itu harus dipatahkan. Kita harus benar-benar keluar dari zona yang dibilang nyaman, tapi sebenarnya tidak nyaman gitu. Di masa depan itu tidak nyaman kalau masih di zona yang itu aja gitu. Ini kita harus keluar dari lubang, manjat, naik. Ingat film itu aja ya, Batman itu saat jatuh di lubang itu. Saat orang lain bilang itu udah nggak bisa dilakukan deh, cuma ada satu orang, itu juga dulu dia badannya kecil. Sedangkan si Batman itu ya udah terlalu gede untuk loncat ya, leap
ada batu loncatan yang sulit, itu yang jauh, yang logikanya orang itu nggak mungkin gitu. Nah, tapi si Batman ya terus berusaha, gagal awal, cuman untuk selanjutnya dia benar-benar ngambil inspirasi dari yang berhasil gitu, apa gitu loh. Ya itulah mengatasi rasa takut. Di percobaan pertama Batman gagal karena apa? Karena dia bawa tali gitu. Dia ngambil apa sih, takut resiko mau jatuh. Di situ ya dia jatuh gitu. Talinya ya untung ada tali gitu. Yang kedua dia benar-benar berani ya, dia benar-benar nggak pakai tali, kalau loncat ini mati, kalau enggak ya berhasil gitu aja, benar-benar. Jadi semua ada kayak kekuatan manusia yang lebih gitu, yang sehingga dia bisa berhasil lompat dan keluar dari lubang lubang neraka, lubang gelap itu. Nah, disitulah kita tuh juga harus benar-benar bisa mengalahkan ya diri sendiri, terutama diri sendiri ini yang di pikiran sadar ya. Pikiran sadar itu terlalu banyak apa sih, terlalu banyak racun, ngeliat film setan serem takut, ngelihat orang gagal bisnis, toko sepi takut, ngelihat orang ya pokoknya takut. Tapi dia nggak bisa ngelihat keberhasilan gitu ya, kayak kembali Sirtiman dulu. Di situ ada tahap proses Sirtiman memahami diri sendiri gitu. Kejelekannya Sirtiman, kelemahannya apa. Dulu dirinya paham, rambutnya keribo, ya giginya yang jelek, kalau ngomong tuh nggak pede, suaranya suara ember pecah dikatain saudara dan lain-lain. Entah itu kakinya bengkok, porsi badannya gimana, mukanya pucat putih ya karena kebanyakan di rumah seperti itu. Tapi Sirtiman juga mulai ya, karena baca-baca buku informasi, mulai menemukan ya potensi ya, ada kelemahan, ada kelebihan. Kelebihannya itu ya disitulah Setiman mengasah terus kelebihannya, mengasah terus ya. Ngasah dulu ya, dulu tetap aja namanya anak remaja ya, anak muda, suka main game, suka main bola ya, kayak gitu-gitu. Ya bukan cerita dongeng ya, ini bener gitu. Cuma sejalan dengan waktu ya, karena banyak buku yang dibaca, banyak main game itu mungkin nanti akan dibuat video tersendiri ya. Ini sebenarnya orang tua ngelihatnya main game itu jelek, merusak mental, ngabisin waktu. Cuma untuk anak remaja, main game ini sebenarnya mengajarkan ya, terutama game petualangan ya, dia mencapai visi ya, kayak game olahraga kayak sepak bola juga ya seperti itu, ada kompetisi sepak bola. Jadi kayak dari misi 1, misi 2 sampai lawan bos, itu mengajarkan kita biar apa sih, hidup itu ya sesuai dengan ya paham di awal dan tahu apa yang dituju, dan juga prosesnya kayak tahap-tahap, misi-misi, level-level, atau ya kalau kompetisi babak-babaknya seperti itu. Jadi sebenarnya ini udah memprogram ya, kalau ya ini nanti bagusnya nanti kalau udah istilahnya udah mulai dewasa lah, 17 tahun ke atas, jadi paham kita nih harus gimana. Ada soal begini, seharusnya ini bagusnya kayak gini gitu, seharusnya bagusnya ini begini gitu, karena kalau begini kita istilahnya menang atau kita istilahnya puas. Nah, mulai memilih ini jalannya kayak gimana atau tahap-tahapnya gimana, gue harus tahap kesini apa aja yang dibutuhkan, tahap naik ke level ke tahap selanjutnya apa yang dibutuhkan, seperti itu ya. Kayak apa ya, dulu Sirtiman ya sekolah, terutama di SMA ya, SMA. Kalau di SMA mungkin persaingannya masih sedikit, cuma kalau di SMA bergabung dengan sekolah negeri, persaingannya yang banyak, yang pintar-pintar. Di situ Sirtiman ya mulai atur strategi. Ya tujuannya satu, ranking 1 tetap ya. Meskipun kalau dilihat mental
ngelihat teman-temannya udah pintar-pintar semua. Itu Sirtiman benar-benar orang yang baru ngelihat dunia lah, paling tak lulus lulus SMP tuh ya biasa aja gitu, nggak ada yang pintar banget, nggak ada gitu. Cuma di situ kita bersaing, berproses, cuma hasil akhirnya ya memuaskan lah gitu, mendapat name terbaik di antara mungkin ya dia di kelas ya, karena lawannya itu kelas itu. Mungkin ada kelas lain yang lebih baik, yaitu ya persaingannya beda lah gitu. Nah di situ sebenarnya untuk cara yang apa sih biar bisnis online berhasil itu yang jelas harus melawan diri sendiri dalam arti kata nih, ya terutama di dalam diri yang sadar gitu lah. Ini emang susah, ini emang ya itulah prosesnya, kita harus paham diri, harus bisa keluar dari zona nyaman, kayak aturan-aturan, pandangan-pandangan orang. Ini bener-bener, gue mau bisnis online, bodo amat deh. Orang bilang, tetangga bilang gue miara tuyul atau apa, dapat duitnya, tahu-tahu bisa beli ini, beli itu, atau orang bilang tetangga, dia tuh nipu, bisa online, tuh. Nipu orang transfer duit ke dia segala macam. Itu semua, atau yang sirik juga ada, yang nggak mau support, yang apalah, yang menceritakan ya kayak orang-orang menceritakan sukses dengan padahal dia sendiri korupsi, bisa beli rumah, beli itu, tapi hasilnya dari korupsi gitu, nggak malu gitu. Nah di sini bisnis online emang di apa sih ya, dipandang sebelah mata gitu. Cuma ya gini, kita tergantung kitanya mau mau menjadikan bisnis online ini ya cuma sebelah mata atau merupakan suatu hal yang batu loncatan menuju kita yang lebih lebih dahsyat lagi gitu. Kita bisa membantu orang banyak, bantu teman-teman yang kebingungan, yang kesulitan keuangan, kesulitan masalah pendapatan keluarga, kesulitan ya belajar tentang digital marketing dan lain-lain. Ini banyak yang bisa dilakukan. Nah, nah di sini ya diharapkan ya kalian semua tuh harus benar-benar bisa ya, yang sekarang di zona nyaman ini, zona nyaman yang tidak nyaman seharusnya. Itu harus keluar gitu, karena di luar itu mungkin benar-benar jauh lebih baik gitu. Cuma untuk keluarnya kita harus mempersiapkan dulu gimana cara keluarnya gitu. Kalau enggak bakalan susah gitu. Ya terserah kalian harus mulai, harus cari mentor, harus cariin apa tutorial dan lain-lain. Ya makanya di channel ini nih bela-belain nih bikin tutorial, bikin biar mindset mental kita tuh bisa survive ya di bisnis online. Ya banyak yang ini emang ilmunya terlalu berat gitu. Channel ini ya terlalu berat lah gitu. Kayak betul-betul marketing yang mereka nggak paham, atau ya teknik-teknik cari duit yang ribet, yang apalah, yang nggak simpel gitu, nggak simpel ya. Cuma ini semua benar-benar satu apa ya, kesatuan gitu. Kalau kalian bisa meramunya, meracik jadi hal yang jadi istilahnya mesin duit, atau yang ngirimin duit ke rekening atau ke dompet, ini hal yang layak untuk dicoba, ya layak untuk diperjuangkan. Yang jelas harus segera memulai. Yang Sirtiman rasain sendiri bisnis online itu ya kayak kemarin orang datang ke rumah beli barang dari online, dari OLX, minta COD, datang ke rumah ngajak COD di luar. Sirtiman nggak bisa, nih toko sibuk gitu. Banyak yang mau datang, akhirnya dia datang. Ya pokoknya ya kalau untuk marketplace-nya Sirtiman udah jualan PC, gadget, iPhone, iPad, semua udah banyak kirim ke orang-orang ya. Ya silakan tuh kalau mereka yang udah pernah beli sama Sirtiman ya langsung aja di komen gitu, bantu support channel.
Juga kalau untuk produk digital, Sirtiman juga udah share itu cara satu video dapat $7.000 terbukti ampuh. Untuk produk digital juga Sirtiman udah share cara dapat duit otomatis ya. Pokoknya nggak ngapa-ngapain, setel sekali bangun tidur cuma ngecek duit masuk doang seperti itu. Bahkan sampai sekarang pun masih seperti itu ya, ada duit masuk meskipun nggak terlalu sebesar dulu gitu. Ya cuma itu semua ya berkat apa ya, dulu Sirtiman itu berani merangkak ya dari lubang gelap itu gitu. Lubang gelap yang kemungkinan ya susah gitu, cuma butuh keberanian aja ya, kayak Batman itu, leap of hope ya, lompatan harapan gitu. Jadi benar-benar ya di situ kalau kalian merasa kok gua nggak maju-maju gitu, ya kalian harus mendobrak itu semua ya, mendobrak benar-benar harus harus mulai paham diri, harus mulai cari siapa yang bisa nolong, harus mulai kalau untuk mencapai tujuan itu tahapnya seperti apa. Kita harus naik tangga satu, tangga kedua, tangga ketiga sampai ke atas seperti itu. Jangan ya, mungkin bisa terselip jatuh ya dari tangga ketiga turun lagi kayak ular tangga itu. Cuma kita harus konsisten ya, naik terus ya, naik terus. Karena apapun itu kalau udah jatuh, kalau nggak mau naik lagi ya itu udah suram kembali ke lubang kegelapan itulah gitu. Makanya untuk yang nonton video ini silahkan ya di kolom komentar kalau kalian butuh 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 apa sih, nasihat atau butuh saran dari Sirtiman ya silahkan. Jangan lupa guys, jempolnya kalau dirasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.